فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qauluhu fayudrabu bimarzabatin min hadidin fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illal insan. Kemudian dia pun dipukul, orang munafik tadi, yang ketika ditanya jawabannya adalah la adri innama sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Kemudian dia dipukul dengan marzabbah mitroqah, palu min hadid, dari besi. Ada palu yang enggak dari besi? Hah? Ada. Untuk keramik itu. Iya kan? Misal keramik pakai besi, pecah. Ya pakai bulatannya. Ya kalau yang nggak punya ya pakai batangnya. Fayasihu sayhatan, kemudian dia pun teriak dengan teriakan yasma'uha kullu syai', yang bisa didengar oleh segala sesuatu illa insan, kecuali manusia. Hikmahnya ada. Kalau dengar manusia, kalau dengar manusia gimana? Apa yang terjadi? Nggak ada orang bisa hidup di mana ini? Dunia. Tiap lihat kuburan apa nih? Dengar orang apa ini? Teriak-teriak. Nah, nggak bisa kita hidup di dunia. Nah, Allah musta'an. Apalagi satu kuburan banyak apanya? Munafiknya. Wah, itu ngalah-ngalahkan keyboard suaranya. Semuanya apa? Keyboard masih mending. Ini suara orang dia apa ini? Disiksa. Nah, kita dengar suara keyboard aja udah nggak nyaman kayak gitu. Ini yang rumahnya samping kuburan lagi. Allah musta'an. Yudrabu yakni alladzi lam yujib, yaitu orang yang enggak jawab tadi. Yang jawabannya cuma la adri. Sawa'un kanal kafir awil munafik. Baik yang kafir, yang khalis, yang murni kafir, awil munafik, atau orang munafiknya. Dua-duanya dipukul. Waddarib lahu al-malakan alladzani yas'alanihi, dan yang mukul dua orang malaikat yang tadi bertanya. Penanya sekaligus tukang pukulnya. Wal marzabbah hiya mitraqah min hadid, palu dari besi. Waqad warada fi ba'di riwayat annahu law ijtama 'alaiha ahlu Mina ma aqalluha. Dan dalam sebagian riwayat telah datang bahwasanya seandainya berkumpul seluruh penduduk Mina, maka niscaya mereka tidak bisa mengangkatnya. Saking apanya nih? Beratnya palu itu. Fa idza daraba atau duriba, jika dia dipukul, yasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illal insan, maka dia pun teriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali oleh manusia. Qauluhu fayasih ay siyahan masmu'an, yaitu dengan teriakan yang terdengar. Yasma'uhu kullu syai', bisa didengar oleh segala sesuatu. Yakunu haulahu mimman yasma'u sautah, yang ada di sekitarnya dari yang bisa mendengar suaranya. Walaysa kullu syai' fi aqtarid dunya yasma'uhu, bukan kedengaran sampai seluruh penjuru apa ini? Dunia. Ya, yang di sekitar apa ini? Tempat dia di azab. Wa ahyanan yata'assaru bihi ma yasma'u, dan terkadang terpengaruh dengannya apa yang dia dengar. Kama marran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati bi akburin,
lil musyrikin bi akburin lil musyrikain atau musyrikin ala baghlatihi, sebagaimana ketika Nabi melewati kuburannya orang-orang musyrikin di atas baghlahnya. Baghlah itu peranakan kuda dengan keledai tengah-tengah, namanya apa? Baghlah, campuran antara hasil perkawinan dari hison dengan himar, jadinya baghlah. Fahadat bih, hatta kadat tulqi. Ya, ini maka dia pun mering si keledainya tadi sampai hampir-hampir dia menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akibat mendengar apa tadi? Suara orang yang disiksa tadi. Li'annaha sami'at aswatahum yu'adzabun, karena dia mendengarkan suara mereka sedang diazab. Qauluhu ilal insan, ucapan beliau kecuali manusia, yakni annahu la yasma'u hadzal siyah, manusia tidak mendengar teriakan tersebut. Wa dzalika lihikamin, bukan hukmin, lihikamin azimah, jamak dari hikmah. Dan yang demikian karena hikmah-hikmah yang sangat besar, minha diantaranya. Hikmah apa ini? Hikmah manusia tidak mendengar suara azab orang yang dikubur. Awalan ma asyara ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Yang pertama adalah apa yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, laula an la tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min azabil qabr. Kalaulah bukan kalian akan saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Tapi nanti nggak ada orang yang mau apa ini? Menguburkan kalian kalau mati. Takut kemana nanti? Kuburan. Kalau bukan karena kalian nanti akan saling tolong-menolong untuk saling menguburkan, yang menguburkan kalian kan manusia juga, maka niscaya Allah akan memperdengarkannya untuk kalian. Tapi kalau Allah perdengarkan, kalian nggak ada yang mau apa nanti? Menguburkan saudara kalian. Ya takut nanti dengar suara apanya? Siksaannya. Akhirnya campakkan saja jenazahnya, udah. Daripada masuk ke kuburan dengar apanya? Suara teriakannya. Ini yang pertama alasannya. Sanian, anna fi ikhfa'i hadzalika sitran lil mayyit. Yang kedua, dengan menyembunyikan itu berarti kita menutupi siapa ini? Si mayit. Ya kalau ketahuan berarti kan ini ketahuan ini jenazah enggak apa ini? Enggak baik, entah kafir atau apa? Munafik. Dalam rangka menutupi aib siapa ini? Si mayit. Salisan anna fihi adama iz'ajin li ahlihi. Di dalamnya terdapat tindakan yang tidak membuat gusar kepada keluarganya. Ini dalam untuk menenangkan keluarganya. Kalau keluarganya tahu dia termasuk yang diazab, keluarganya pun jadi apa ini? Jadi sedih, jadi tidak tenang. Li'anna ahlahu idza sami'u mayyitahum yu'adzab wa yasih, dikarenakan keluarganya jika mendengar mayitnya mereka itu diazab dan berteriak, lam yastakirra lahum qarar. Misalnya mereka tidak akan bisa tenang, istiqrar, tenang. Rabi'an, adamu takhjil ahlihi, tidak membuat malu keluarganya. Ya keluarganya pun jadi malu, ternyata kerabat mereka orang apa ini? Kafir atau munafik yang nggak bisa jawab pertanyaan malaikat. Li'anna an-nas yaqulun hadza waladukum. Karena orang-orang nanti akan bicara, ini anak kalian ini, ternyata apa ini? Diejek sama orang. Yang malu siapanya? Yang malu siapa? Keluarganya yang masih hidup. Hadza waladukum, inilah anak kalian ini. Hadza abukum, pas yang meninggal bapaknya, ini bapak kalian itu. Apalagi dulu memang jahat. Dulu di dunia kayak gini, itu lihat tuh. Yang dikena siapanya? Keluarganya. Nah, wa hadza akhukum, itu saudara kalian. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu dari ucapan-ucapan. Khamisan, yang kelima. Yang kelima dari apa ini? Ibrahim. Alasan tidak diperdengarkannya teriakan orang yang diazab dalam kubur. Yang kelima, anana qad nahlik. Terkadang kita nanti bisa binasa, kitanya pun ikut mati. Kitanya yang siapa ini? Yang binasa. Li'annaha sayhah laisat hayyinah, karena itu bukan teriakan yang ringan, bukan teriakan biasa itu. Bal sayhah tujibu an tusqita aw tasqutu al-qulubu
min ma'aliqiha. Bahkan itu adalah teriakan yang mengharuskan atau mengakibatkan mengakibatkan hati itu jatuh dari gantungannya. Jantungnya apa? Copot. Bahasa kita apa? Jantungnya apa? Copot. Yaitu kulub taskut min ma'aliqiha. Dari apanya? Gantungannya. Kalau bahasa Indonesia apa? Jantungnya apa? Copot. Dan jantungnya copot apa? Mati. Nah ini kan kalau bahasa Indonesia kan ece-ece aja. Oh, copot jantungku. Padahal masih lagi apa ini? Masih lagi ngomong. Kalau copot jantungnya apa? Mati. Nah, makanya nggak diperdengarkan teriakan itu. Karena teriakannya, oh ini betul-betul bikin apa? Bisa bikin jantung apa ini? Copot. Kamu lewat kuburan sendiri, tiba-tiba apa? Dengar suara orang apa? Kena pentung, kena palu. Langsung apa ini? Mati di tempat kalau itu. Nah, bukan lagi karena dikagetin orang. Kalau itu betul-betul mati apa nih? Di tempat. Nah, antaskutal qulubu min ma'aliqiha. Fayamutul insan. Orang pun mati. Au yuksha alaihi. Atau setidaknya apa ini? Pingsan. Nah. Sadisan yang keenam. Lau sami'an nasu suraha haula'il mu'azzabin. Kalau seandainya manusia mendengar teriakan orang-orang yang diazab tersebut, lakanal imanu bi adzabil qabri min babil imani bi syahadah. Maka beriman dengan azab kubur termasuk beriman dengan perkara yang nyata, nggak lagi beriman dengan perkara yang gaib. Sehingga nggak jadi ujian, nggak jadi cobaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala atau Rasul menjadikan ini sebagai bagian dari beriman dengan hal yang gaib. Nggak didengarkan, mau percaya atau enggak? Kalau diperdengarkan semua orang nanti apa? Semua orang percaya. Ya udah dengar langsung kok. Sehingga nggak termasuk lagi bagian dari beriman dengan yang gaib. Termasuk beriman dengan yang syahadah, yang nyata. Ini nggak ada keistimewaannya. Beriman dengan hal yang nyata nggak ada keistimewaannya karena semuanya orang juga seperti itu. Semua orang juga percaya. Nah, la min babil imani bil ghaib. Tidak lagi termasuk bagian dari beriman dengan hal yang gaib. Wahina idin tafutu maslahatul imtihan. Saat itu nanti hilang kita kemaslahatan ujian. Gak ada lagi hikmah ujiannya dengan azab kubur. Semua orang percaya. Nggak ada lagi tesnya lagi. Tapi ketika tidak dinampakkan, ada fungsi tes di situ. Mana yang benar-benar mau percaya dengan sabda Nabi, dengan sunnahnya Nabi, mana yang nggak percaya. Kenapa? Nggak dinampakkan, nggak diperdengarkan semua. Sehingga ada fungsi imtihan, fungsi memberikan apa ini? Ujian. Li'anna an-nasa sawfa yu'minuna bima syahaduhu qat'an. Karena orang-orang pasti akan beriman dengan apa yang mereka saksikan dan itu pasti qat'an. Lakin idza kana ghaiban anhum, tapi kalau itu tidak nampak oleh mereka atau tidak terdengar, walam ya'lamu bihi illa an tariqil khabar, dan mereka tidak mengetahuinya kecuali melalui jalan beritanya Allah atau beritanya siapa? Rasul. Shara min babil imani bil ghaib. Maka itu akan menjadi bagian beriman dengan hal yang gaib yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat apa ini? Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu karena memang istimewa beriman dengan hal yang gaib, dijadikan awal-awal poin keimanan di Al-Qur'an, beriman dengan hal yang gaib. Kalau beriman dengan hal yang nampak, yang kasat mata, ini nggak ada istimewanya. Semua orang pasti apa ini? Percaya. Ada kecelakaan tadi. Kalau di depan dia semua orang pasti apa ini? Percaya. Orang dia saksikan, dia lihat. Nah, sehingga ini 6 alasan yang disebutkan oleh beliau kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan atau memperdengarkan suara teriakan orang-orang yang diazab di dalam kuburnya. Tanbih, catatan. Qaulul muallifu rahimahullah. Ucapan muallif rahimahullah, fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illa al-insan. Dia kemudian teriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la sa'iq aw la su'iq. Kalau seandainya didengarkan oleh manusia, niscaya dia akan apa ini? Pingsan. Innama warada qauluhu yasma'uha kullu syai'in illal insan. Hanyalah datang ucapan Nabi semuanya memperdengarkan kecuali manusia ila akhiri sampai akhirnya fi qaulil janazah. Ucapan ini sebenarnya bukan tentang yang dikubur. Nah, ini hanya datang dalam hadis ketika penyebutan jenazah.
ucapannya jenazah fi qaulil janazah idza tamala harrijal ala a'naqihim, ketika dia dibawa oleh orang-orang di pundak mereka ketika mau diantarkan ke mana? Ke jenazah. Bukan jenazah. Ketika mau diantarkan ke kuburan. Maka dia mengatakan jika jenazahnya baik, qaddimuni, qaddimuni. Nah, segerakan aku, segerakan aku. Nah, kalau jenazahnya jelek, dia mengatakan apa? Ila aina tahmiluni. Kemana kalian akan apa ini? Membawaku. Ini ucapan jenazah ini ketika dipikul ini yang datang penyebutannya hanya didengarkan oleh siapa ini? Selain siapa? Manusia. Nah, ini tidak datang dalam konteks penyebutan azab apa ini? Kubur. Suaranya didengarkan oleh segala sesuatu kecuali manusia. Ini sebenarnya dalam hadisnya tentang jenazah yang dipikul menuju apanya? Kuburannya, bukan tentang mayit yang diazab di kuburan. Hadisnya, paham ya? Nah, itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Kalau jenazahnya baik, maka dia akan mengatakan segerakan aku. Wa in kanat ghairu salihah, kalau bukan jenazah yang baik, qalat ya wailaha, celaka jenazah ini. Ini dirinya. Aina tadhhabuna biha, kemana mereka akan membawanya? Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Suaranya itu, suara siapa ini? Jenazahnya bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Walau sami'ahu la su'iq, kalau seandainya mereka ikut dengar juga, maka niscaya mereka akan pingsan. Amma sahihah fil qabr, adapun teriakan di dalam kubur, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasihu sayhatan, ini pembenaran redaksi hadisnya. Coba lihat matanya itu disebutkan fayudrob, dia dipukul dengan bimarzabbah, dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan, kemudian dia teriak, yasma'uha kullu insanin, dengan teriakan yang didengarkan oleh segala sesuatu illa insan, kecuali apa? Manusia. Jadi seolah-olah ini lafadznya ini untuk jenazah yang diazab. Padahal hadisnya itu yang lafadznya kayak gitu itu untuk jenazah yang sedang dipikul. Adapun yang untuk diazab lafadznya seperti ini redaksinya, matan hadisnya. Fayasihu sayhatan. Ini kemudian dia teriak dengan teriakan yasma'uha man yalihi ghairu tsaqalain. Dengan teriakan yang didengarkan oleh orang yang di sekitarnya kecuali tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Lafadznya seperti itu. Memang mirip, tapi apa? Beda kata-katanya gitu. Kata-kata yang disebutkan dalam matan itu sebenarnya untuk jenazah yang sedang dipikul. Adapun untuk mayit yang diazab lafadznya seperti ini. Dia teriak dengan teriakan yang didengar oleh orang yang di sekitarnya kecuali apa ini? Tsaqalain, jin dan manusia. Akhrajahul Bukhari bihadzal lafadz, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lafadz seperti ini. Wal muradu bisaqalain, dan yang dimaksud dengan dua tsaqalain adalah al-insu wal jinnu, adalah manusia dan jin. Sehingga ini pembenaran sedikit aja untuk redaksi apanya? Matannya supaya sesuai dengan lafadz apanya? Supaya sesuai dengan lafadz apanya? Hadisnya. Ataupun yang di matan itu lebih condong, lebih mirip dengan ucapan jenazah yang sedang dipikul. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sehingga ini tambahannya ikhwan tentang kondisi dari orang kafir atau munafik yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, maka dia dipukul dengan palu dari besi, kemudian dia teriak, dan teriakannya didengar oleh orang-orang yang di sekitarnya atau makhluk yang di sekitarnya, kecuali jin dan apa ini? Manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun pembahasan berikutnya, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.